Pertanyaannya, apa segoblok itu Bahlil sampai membuat tindakan konyol dalam gas 3 kilo itu? Kalau perlu Bahlil dari menteri menjadi mantri, Bung. Agak mirip-mirip juga. Jangan lupa Ferguson. Oh iya. Atasan menteri itu kan presiden. Betul. Nah, tapi bukan atasan yang sebelah sana lagi. Nah, dulu. itu dia. Yang juga Wakil Ketua DPR menyatakan bahwa Presiden Prabowo tidak setuju dengan cara-cara seperti itu. Jadi ini artinya Bahlil juga mengkampanyekan betapa buruknya manajemen komunikasi publik di era Prabowo. Di antara 10 menteri terburuk nilainya itu, mayoritas adalah faksinya Jokowi. Harus di reshuffle kalau kinerjanya kayak gitu, mau apa lagi gitu. Iya, kan? saya kira nggak ada ampun lah ya begitu ya. Ini yang diduga bagian dari proksi-proksi Jokowi itu juga akan segera dipenggal. Di Golkar ini. Iya, Golkar pemain silat semua, bro. Bener. Jago. Bro, Langsung. tunggu dulu. Gue baru mau ngasih tahu. Tamu kita ini spesial. Iya. Jurnalis senior. Akademisi. Tapi yang paling heboh lagi, pengamat politik. Ya, langsung Oh ini aja, gue makanya langsung aja. ngikut-ngikutin ini nih Langsung komennya. aja. Langsung aja ya. Belum aktivisnya. Mantan aktivis ya? Oh sampai sekarang masih aktivis. Aktivis dong, Masih. aktivis. Bang, Masih. thank you ya. Siap. Udah tampil di belak-belakan. Asik. Nah ini nanti nih, kita kan mau berseri nih. Hmm. Kalau bisa Bang Slamet Ginting nanti juga jadi tamu kita terus bro. Nah, Iya boleh, nggak? boleh. Seperti kayak Om Eros juga begitu. Oh siap. Nah sekarang nih Bang, ini ada, gue nggak tahu mau bilang tragedi atau kejadian apa nih yang oke gas. Ini Menteri SDM ini kenapa nih Bang? Karena menurutnya si beliau nih, dia bilang di istana waktu itu, ini kebijakan itu udah dari wacananya 2023, tapi begitu dijalanin kacau. Analisa abang gimana? Bahlil itu harus mengingat masa lalunya juga. Kan? Kenapa Bang? Dulu katanya mengaku supir angkot, ya kan? Nah, tapi sekarang kok jadi nyusahin orang kecil sih? Benar. Belum lagi tadi kan, oke gas. Nenek-nenek mati antri gas. Nah, itu kan. Nah, jadi ini kelihatan sekali perencanaannya buruk. Kalau kita lihat ya dulu, bagaimana kita belajar ya dari pemimpin kita yang baik-baik. Betul. Misalnya Pak Harto, untuk membuat sebuah kebijakan itu, dia tanya dulu ke Kepala Bakin, Badan Koordinasi Intelijen Negara, Bais TNI, Mabes Polri, itu didiskusikan dulu sampai kemudian di kementerian-kementerian terkait dan di ujungnya Menteri Penerangan. Karena kan harus dikomunikasikan dulu kepada publik gitu. Iya. Jadi ada test the water dulu. Nah, sudah aman baru. Nah ini kan enggak. Ini menarik ya, karena akhirnya saling menyalahkan. Betul. Nah, saling menyalahkan. Ini pernyataan Kepala Kantor Kepresidenan ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Hasan Hasbi. Iya, Hasan Hasbi. Katanya Bahlil benar. Nah ini blunder juga bro. Artinya kalau Bahlil benar, ada yang salah dong. Nah, siapa Bang? Tudingan akhirnya apa? Siapa atasannya Bahlil? Atasannya Bahlil siapa? Yang mana? Makanya itu. Dia tanya sama saya bingung Bang. Yang mana nih? Jadi jangan lupa Ferguson. Oh iya. Atasan menteri itu kan presiden. Betul. Nah, Tapi bukan atasan yang sebelah sana lagi. nah dulu. itu dia. Makanya yang Karena mana kan nih banyak atasan? meme. Iya. Kok zaman sekarang presidennya ada 2? Nah, meme-nya kan begitu. Ya, jadi gini ya. Ketika Prabowo sedang menyusun rancangan bagaimana dia harus dekat dengan rakyat, ini ada antrian ini seperti ini. Pernyataan Dasko
Ketua Harian Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR menyatakan bahwa Presiden Prabowo tidak setuju dengan cara-cara seperti itu. Perintah Prabowo adalah berikan subsidi, jangan menyengsarakan rakyat. Antrian seperti ini, Bahlil lupa. Jadi bro, jangan lupa nih, foto-foto Bahlil minum whisky seharga 30 juta bisa, kemudian gas melon 3 kilo, sama-sama 3 nih bro. Coba lihat kontras. Bang, yang buat menyedihkan saya lagi, abang lihat nggak yang Bahlil itu menemui masyarakat bapak-bapak itu sampai marah bahwa anaknya dia harus masak berhenti. Iya. Dan setelah itu kan kesannya kok Bahlil setelah itu bilang bahwa oh ya, tugas menteri menemui, emang dia nggak bisa dengar dari istilahnya, harusnya kan mereka bisa tahu apa yang akan terjadi kalau dia ambil suatu kebijakan kan Bang? Iya, harusnya sosialisasi dulu kan. Betul. Sosialisasi dulu, dan sampai sekarang nih ya, nggak ada tuh Bahlil mengunjungi rumah lansia yang mati antri begitu kan? Iya. Di Tangerang ya, Tangerang atau Tangerang Selatan itu. Kan sudah datang bro. Sudah datang, kemudian balik lagi karena nggak bawa KTP. Kok rakyatnya jadi susah gitu loh. Jadi ini artinya Bahlil juga mengkampanyekan betapa buruknya manajemen komunikasi publik di era Prabowo. Nah, menurut saya kesempatan nih bro. Untuk? Bagi Prabowo, kalau dulu inget nggak filmnya Naga Bonar? Iya. Nah, Mayor Lukman, Iya. karena dia menghamili tetangganya, Iya. diturunkan pangkatnya kan, Betul. dari mayor menjadi sersan mayor kan, sersan mayor. padahal harusnya turunnya kapten. Kalau perlu Bahlil dari menteri menjadi mantri, Bung. Agak mirip-mirip juga. Atau kalau nggak dari menteri diturunin jadi wamen gimana? Enggak kan, kita lihatnya kayak film Naga Bonar kan gitu. Karena ini fatal. Iya. Karena ini fatal, Ferguson. Iya. Iya. Bayangkan. Pertama kita mesti ungkapkan bela sungkawa ya kepada nenek yang meninggal itu ini. ya. Benar. Dan saya tuh dapat WA dari teman-teman termasuk dari Nusa Tenggara Barat, dari Sulawesi Selatan. Ternyata merata itu kan. Iya. Jadi bagaimana rakyat nggak bisa beli ke warung-warung terdekat, tapi harus ke agen-agen gitu ya. Iya. Benar. Oke, rencana itu boleh direncanakan matang dulu gitu loh. Jangan kemudian baru rencana langsung pelaksanaan. Artinya manajemen birokrasinya Bahlil ini buruk. Ya, Tapi satu contoh aja Bang yang buat banyak orang mengeluh parah itu, biasa dia beli di warung, itu jalan kaki bisa. Tapi karena dia harus beli di agen, mereka harus naik Gojek 10.000 bolak-balik 20.000. Iya. Jadi akhirnya nggak jadi lebih murah. Karena buat jaraknya mereka. kan. Nah, Itu itu contoh aja satu. nggak dihitung kan. Tapi dasarnya katanya itu karena impres juga instruksi presidennya untuk penghematan. Iya. Nah, tapi ini memang ceroboh kan. Ceroboh. Ini fatal. Tapi Jadi- kalau fatal gini, sampai hari ini nih Bang, kalau saya nggak salah, permintaan maaf aja belum ada loh. Udah. Oh udah ya? Udah dengar. Ya, Langsung. datang ke rumah duka enggak? Ya, Nggak enggak, kan? itu melalui Nah. ini aja dia press conference begitu dia waktu itu on the spot begitu. Saya kira ini salah satu poin bagi Presiden Prabowo untuk segera mengevaluasi menteri-menterinya. Prabowo mengindikasikan dirinya adalah dekat dengan rakyat. Contoh ya misalnya, menghapus hutang-hutang UMKM. Iya. Kan? Kemudian mengambil perkebunan sawit yang ilegal. Berapa banyak tuh? Kan? Belum kemudian memotong anggaran-anggaran di kementerian. Semuanya rata-rata untuk memenuhi kebutuhan rakyat, misalnya makan bergizi gratis. Nah, seperti itu. Karena memang hitungan angkanya belum ketemu. Uangnya mau dari mana? Maka dipenggal-penggal lah uang-uang itu. Tapi di tengah kampanye itu ada peristiwa-peristiwa seperti ini.
Ini seperti ledakan gas juga kan ini kan beritanya kan. Jadi menutupin apa pagar laut kan ini kan. Iya. Iya kan? Ini gas melon ini bisa meledak sampai istana nih, bro. Betul. Iya kan? Iya. Jadi bukan sekedar melihat Bahlil. Ini ada apa sih, Bang? Nah, jadi ya Prabowo itu sangat menjaga stabilitas nasional. Background militer kan begitu ya. Kalau misalnya eranya Pak Harto itu harus stabilitas dulu yang kuat, baru kemudian pembangunan. Setelah ada pembangunan, pemerataan. Nah, trilogi pembangunannya Soeharto kan begitu. Yeah. Masuk akal kan? Masuk akal. Karena itu diciptakan oleh para guru besar mafia Barclay, lulusan Barclay Amerika, menyarankan ke Pak Harto itu. Ya, dia dari sisi militer seperti itu. Nah ini, bro, bisa menciptakan instabilitas nasional. Maka posisi Bahlil yang dianggap bagian dari proksi Presiden Jokowi harus ditelusuri lagi. Ini malah riskan buat Bahlil juga ini ya. Ini Oh iya. benar-benar bisa di reshuffle nomor 1 dia ini. Bisa. Malah ada ini ya alasan nih Pak Sebenarnya Prabowo. harus di reshuffle kalau kinerjanya kayak gitu mau apa lagi gitu kan. Iya, saya kira nggak ada ampun lah ya begitu ya. Di survei Celios aja dia juga salah satu yang termasuk loh, itu yang Betul. menteri terburuk loh. Di antara 10 menteri terburuk nilainya itu, Iya. mayoritas adalah faksinya Jokowi. Iya, Budi Ari itu Ya. ya semuanya. Jadi kita lihat saja bagaimana pembentukan kabinet cawe-cawe Jokowi yang meminta orang-orangnya tetap di kabinet, termasuk di jabatan-jabatan penting lainnya. Itu kan mengganggu. Akhirnya apa? Prabowo memenuhi gitu ya. Artinya keinginan-keinginan Jokowi udah disalurkan. Nah, tapi ya mungkin Prabowo cara berpikirnya sudah tidak lagi seperti melawan Jokowi 2014-2019 dengan cara para komando berhadap-hadapan. Ternyata dia kalah kan? Iya. Karena infrastruktur yang mengelilingi Jokowi jauh lebih kuat. Iya. Sementara Prabowo oposisi. Maka pelan-pelan kali ini dilakukan dengan cara Sandi Yuda gitu ya. Sandi Yuda itu merapat gitu kan, dekat, memukulnya dari dalam. Oke. Maka menjadi Menteri Pertahanan, sabar gitu. Urat sabarnya tinggi banget nih, bro. Oh iya. Kayaknya lo enggak deh. Enggak. Jauh. Bang, tapi kita jadi mikir gitu, kalau Jokowi itu kan akhirnya kelihatan kalau udah cawe-cawe, tapi yang ditaruh itu kan menteri-menterinya yang kualitasnya kan kualitas kayak nomor 2, apa memang sengaja gitu biar supaya orang lihat, loh ini pemerintahan yang sekarang begini loh. Bahlil lah, ya mungkin Budi Ari yang katanya kita dengar bisa jadi tersangka, dan yang lain-lain itu kan 10 besar menteri-menteri yang tidak berkualitas kan rata-rata kan ya cawe-cawenya Pak Jokowi kan. Ingat nggak pernyataan Prabowo di awal-awal pemerintahannya? Apa tuh? Apa? Kalau memang bikin susah, cara berpikirnya nggak sampai, udah tidur aja di rumah, pulang aja. Nah ini akan dipulangkan. Atau suruh ngelihat di Kalau pinggir jalan kan? lagunya Betaria Sonata itu, pulangkan saja aku pada Ibumu. ibu bapak. Saya kira akan dipulangkan. Akan dipulangkan. Jadi ada alasan bagi Prabowo. Lo kayak begini nih kejadiannya. Ini kejadiannya kayak gini. Loh, malah blessing in the skies dong buat Prabowo. Oh sebetulnya, iya, kan? kesempatan. Kesempatan ini. Jadi ini kan kemungkinan nih ada desakan massa gitu ya. Turunkan. Karena seperti itu. Jadi turunkan atau reshuffle menteri-menteri yang tidak firm. Nah, termasuk di awal kan bagaimana manajemen komunikasinya buruk misalnya. Belum apa-apa, gimana gue mau kerja anggaran kayak begini kan, gue butuh anggaran sekian triliun sih. Oh itu Ya. ada tuh manusia 20 triliun. Ya kan? Iya. Jadi bicara anggaran harusnya di manajemen anggaran tersendiri, Iya. bukan kemudian melalui manajemen media massa, melalui media massa ya. Iya. Nah, itu nggak bisa. Ini kan ada hal-hal yang rahasia, hal-hal terbatas. Ini kan enggak nyablak semua gitu loh.
Belak-belakan ya? Iya. Ah, nyablak. Itu melebihi dari kita, acara kita tuh belak-belakan. itu dia udah nyablak kelasnya. Kelasnya udah nyablak, Bang. Contoh Miftah itu ya, Ya. staf khusus, kan gitu. Kan blunder-blunder nih. Ada lagi Bang, Iya. yang botaknya kayak saya. Hmm. Tapi marahin anak SD. Oh iya, itu. dia nggak usah marah aja orang udah takut. Belum lagi nggak pakai baju kan, dadanya gitu Oh, itu kan. banyak yang nanya, itu kok kenapa setiap itu orang, setiap marah-marah kok telanjang dada, katanya gitu. Gitu ya. Itu intimidasi loh bro, Oh iya. ke anak-anak. Kan KPAI udah ngeluarin tuh kan. Nah, makanya gue termasuk yang menyarankan, diperiksa polisi militer, tangkap dia. Oh, TB Hasanuddin juga bilang begitu Loh tuh. karena dia itu di belakang namanya ada letkol tituler. Iya. Oh. Nah, itu kalau 8 wajib TNI, Heeh. itu ada jangan sekali-sekali menyakiti hati rakyat. Gitu. Membantu segala usaha kesulitan-kesulitan rakyat harus dibantu. Anak kecil bro, jujur, pertanyaan anak kecil, jangan kan gitu anak kita. Tanya Iya. enak nggak? Nggak enak pak. Udah gitu Terus disamain. kita marah. Iya. Nak maunya yang mana? Jujur dia kan. Nah sekarang ini Nah. yang semuanya rakyat nih lagi ngantri gas melon, kok dia nggak bikin video marah-marah ya? makanya. Marahin si Bahlil. Bahlil. Iya. Bahlul juga nih si orang ini. Si orang ini. Berarti Gua kan nggak udah- nyebut nama Badannya loh. gede, gue takut, gue takut. Iya. Gede badannya. Badannya gede dia, Bang. Ah, ini kita masih balik lagi ke gas melon nih. Ada juga yang bilang juga, apa jangan-jangan nih si Bahlil ini nggak fokus karena bro Apa? di Golkar itu katanya lagi ada wacana Oh, kepengen nyari ketum yang backgroundnya itu jenderal-jenderal gitu. Denger nggak seperti itu? Jadi kalau di Golkar itu rata-rata ketua umum tuh punya jabatan bro. Kalau di reshuffle nggak punya jabatan. Siapa lo? Kan kira-kira gitu. Betul. Iya. Contoh nih bro, Iya. Ridwan Kamil. Waktu Erlangga posisinya dia wakil ketua umum. Iya. Begitu Bahlil dia jadi ketua bidang doang. Ketua bidang. Ya kan? Dito nih Menteri Menpora, Menpora. Menteri Pemuda dan Olahraga. Iya. Bukan lagi ketum lagi, ketua bidang juga. Ini yang diduga bagian dari proksi-proksi Jokowi itu juga akan segera dipenggal. Di Golkar ini. Iya, Golkar pemain silat semua bro. tuh. Bener. Jagoan Itu semua kok itu. terbuka kan gitu, kayak Iya. perusahaan TBK. TBK gitu. Jadi begini, ini yang menarik, Golkar ini didirikan tahun 1964. Dulu itu memang ada upaya ketakutan juga nih, Bung Karno ketakutan terhadap gerakan Partai Komunis Indonesia Iya. yang sangat agresif. Oke. Di mana pada saat itu PNI lemah, partainya dia nih, Iya. Partai Nasionalis Indonesia. Ini butuh organisasi fungsional yang bisa menandingi. Maka Soekarno bekerja sama dengan militer, diawali dari Dewan Nasional waktu tahun 58-59, kita kayaknya harus menandingi. Maka dibentuklah Sekber, Sekretaris Bersama Golongan Karya. Ini golongan-golongan fungsional. Misalnya di PKI ada Sopsi, maka Golkar bikin Soksi. Soksi. Gitu-gitu semuanya. Bagian dari kino-kino itu ya? Iya, kino-kino. Jadi misalnya ada Soksi, MKGR, Kosgoro, Gakari. Nah, itu melibatkan yang mendirikan memang militer. Jadi Golkar ini didirikan oleh Angkatan Darat. Oh, memang dasar ya sudah. Iya. Nah, maka berlanjut pada saat dipimpin oleh pergantian rejim dari demokrasi terpimpin ke Orde Baru, Golkar menjadi sangat berkuasa karena dia menjadi bandul di mana kutubnya adalah kanan dan kiri. Jadi kutub Nasionalis yang dan agama. yang lebih memperhatikan spiritual Iya, agama. Agama. Yang kemudian memperhatikan lebih ke material, ya PDIP itu di situ. Ya. Nah, Golkar tengah-tengah. Nah, kira-kira ke agama
nggak terlalu ke material, nggak. Jadi tengah-tengah. Di situ dianggap Partai Golkar, partai tengah, partai ideal untuk Indonesia. Maka kita lihat, ini banyak nih kayak Gerindra, itu bin Golkar. Iya. Gerindra bin Golkar, karena Prabowo itu terakhir mengikuti konvensi Partai Golkar tahun 2004 itu. 2004. Kemudian Surya Paloh Golkar. itu peserta konvensi Partai Golkar juga kan. Jadi Nasdem bin Golkar juga. Kemudian ada Demokrat, ya. SBY tentara, kan dulu ada nama KBA, Keluarga Besar ABRI. Kan, ya. Jadi, nah ini juga pernah menjadi anggota fraksi ABRI di MPR, begitu. Demokrat bin Golkar, ada juga dulu Hanura. Kan, Wiranto, dia pemenang konvensi Partai Golkar. Nah yang menarik ya, partai-partai baru bin Golkar ini tetap eksis, kecuali Hanura. Yang lain eksis ya. Nah, beda dengan partai-partai pecahan PDIP. Yang bin PDIP langsung wassalam. Lenyap semua. Lenyap. Yang pecahan dari P3 gitu ya, masih ada kan? Masih. Gimana pun juga ada hubungan historis PKB, PAN, nah gitu kan. Nah, kemudian P3-nya sendiri walaupun sekarang nggak di parlemen masih ada. Ya. Karena mereka ada backbone-nya ya, entah itu NU sama Muhammadiyahnya, ya kan di situ salah satunya itu. Ya. Karena sejarahnya dulu masih sejarah di pemilu 55 itu nomor 1 memang PNI 22%. Makanya menurut saya PDIP itu kalau kelanjutan dari PNI maka tidak akan lebih dari 22% itu. Kemudian yang kedua 20% itu Masumi, partai-partai Islam modernis. Nah kemudian baru yang ketiga NU itu 18%, PKI 16%. Itu 4 partai besar 55. Jadi rata-rata konfigurasi politik di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari hasil pemilu 1955 itu. Nah, tadi pertanyaannya kembali, apa iya Bahlil akan digulingkan? Nah, ini sama juga dengan pertanyaan dulu, apa iya Bahlil akan jadi ketua umum Golkar? Kan gitu, nggak mungkin gitu kan. Berarti keniscayaan aja dong. Nah, ternyata mungkin. Iya. Sama tidak mungkinnya katanya, apa iya Gibran akan jadi wakil presiden, ikut dalam Pilpres? Nggak mungkin. Ternyata fakta-fakta semua kan, ya kan? Iya. Nah, Bahlil ini tetap dianggap sebagai loyalis Jokowi. Ya. Maka kemunculan dia secara tiba-tiba simsalabim menjadi ketua umum Partai Golkar ini dicatat oleh para pesaingnya, termasuk di dalam tubuh Golkar. Jadi menurut saya di 2025 ini ya namanya pemain politik itu gayanya beda dengan gaya aktivis. Aktivis itu kelihatan, turun lu. Ini enggak. Lihat air mengalir, udah waktunya baru penggal, bro. Dan ini yang akan terjadi pada Bahlil di tahun 2025 ini. Apa jangan-jangan memang sebetulnya Bahlil itu tahu seperti itu makanya dia nggak fokus atau gimana? Pertanyaannya, apa segoblok itu Bahlil sampai membuat tindakan konyol dalam gas 3 kilo itu? Tanda kutip keributan ini gitu ya. Menurut Abang sebenarnya dia gimana sih Bang? Nah, apa iya tidak ada pemain yang kemudian membuat ini jadi blunder gitu? Oke, gini deh, yang paling diuntungkan kejadian ini siapa sih? Paling diuntungkan? Ayo. Paling diuntungkan, bro. Jokowi, bro. Kenapa? Ini orang jadi lupa. Di era Jokowi juga pernah ada antrian panjang minyak goreng. Oke. Sekarang melon 3 kilo. Nah, lihatnya. Tuh, baru 100 hari lebih aja orang udah kayak gitu kan, nggak stabil. Tuh jenderal yang mimpin jadi presiden. Itu bisa gitu. Nggak bisa mengendalikan itu. Oh, kalau saya tadi malah mikirnya orang jadi lupa soal
itu apa pagar laut lah, pagar apa. Ini semua orang bicaranya kan gas melon. Iya, jadi seperti apa pengalihan Pengalihan isu gitu isu. ya. Tapi ini memang yang paling dirugikan juga Prabowo. Ya. Dirugikan Prabowo. Kenapa? Loh, ini di era Prabowo loh peristiwa ini terjadi, ya kan? Iya. Itu. Ingat nggak waktu peristiwa pelaku korupsi hanya dihukum 6,5 tahun? Orang di era siapa tuh? Di era Prabowo lagi. Iya. Padahal Prabowo kenceng kan, Ya. bahwa dia akan mengejar koruptor sampai negeri Antartika sekalipun. Tapi di antara kita belum dikejar ya. Walaupun itu terlalu lebay. Lebay. Terlalu lebay, iya kan. Jauh bro. Harun Masiku aja nggak ketangkep. Nggak ketangkep. Iya kan, gitu kan. Jadi di sisi lain kritik terhadap Prabowo, sebulan kemudian dia juga akan memaafkan koruptor, tapi kembalikan. Harusnya bro, yang bicara bukan beliau, Menteri Hukum kayak atau apa gitu loh. Ada pendelegasian wewenang, jangan semuanya diambil alih gitu loh. Tapi Bang, Ya. kalau misalnya Abang bilang itu yang paling diuntungkan itu adalah Pak Jokowi. Tapi yang paling dirugikan adalah si siapa namanya? Pak Prabowo. Berarti Bahlil itu di tengah-tengah dong. Dia jadi martir dong. Martirnya Jokowi. Sama martirnya si Pak Presiden dong. Karena kan Dasko langsung bilang kan itu bukan kebijakan Presiden. Nah ini berarti kayak seperti udah kayak dijorokin dong ini orang. Iya, jadi ini kan publik harus membuka karena ini proksinya Jokowi. Semua udah tahu nih kan. Oh, sudah mulai konflik nih. Oke. Nah, Prabowo dengan Jokowi. Sama dengan kasus pagar laut itu, bro. Nah, Ya kan? Bagaimana tentara yang ditugaskan? Berarti masalahnya bukan sekedar hukum. Kenapa bukan polisi? Kalau hukum kan polisi aja. Ini tentara, berarti ada persoalan kedaulatan bro di situ. Artinya ada garis merah yang jelas antara pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan Prabowo. Prabowo nggak mau gue dekat-dekat sama oligarki. Dia juga nggak ada urusan dengan 9 naga. Tidak ada ketergantungan. Beda dengan rejimnya Jokowi. Maka dia berani memutuskan itu. Karena bukan cuma pagar laut di Tangerang itu kan. ya. Terus bro, kalau kita lihat itu kan patut dicurigai menjadi reklamasi kan. Ya, memang Ya, tujuannya ya seperti kan, itu ya kan. kan. Jadi di eranya Jokowi waktu itu bukan cuma tanah untuk oligarki, tapi juga laut untuk oligarki. Sementara Prabowo ini sekarang kan sedang berusaha kontra nih ya, bagaimana dia membangun kedaulatan pangan, ya kan, kemudian menghapuskan utang-utang UMKM, ya kan, kemudian sita itu perkebunan kelapa sawit yang ilegal, berapa banyak, berapa hektar untuk rakyat. Gitu. Jadi kok kontra gitu loh. Jokowi yang dulu katanya merakyat, ternyata faktanya setelah tidak berkuasa, baru tahu orang, bener-bener nih sejahat-jahatnya gitu kan. Nah, kalau dibuka seperti itu ya, Kebijakannya ternyata nggak pro rakyat gitu ya. Kebijakan nggak pro rakyat. Nah, seperti itu. Nah kalau misalkan nih Bang, ini disengaja apa enggak sih sama Pak Prabowo itu memang dikontrasin gitu loh. Kalau Pak Jokowi seperti ini, beda loh saya seperti ini gitu loh. Menurut Abang gimana nih? Atau memang secara kebetulan aja gitu. Atau kebetulan. Di dalam politik nggak ada yang kebetulan. Politik itu momentum. Jadi momentumnya sekarang. Nggak mungkin dia bicara itu saat jadi Menteri Pertahanan. Ya kan? Karena kan tidak ada visi misi menteri kan. Yang ada visi misi presiden. Semua mesti ikut. Lah berarti nanti ini gas melon? Dibilang visi misi presiden lagi. Ya itu tadi. Makanya Iya kan? pernyataan Dasko itu mengklarifikasi pernyataan dari Kepala Komunikasi Kantor Komunikasi Kepresidenan juga
yang membenarkan Bahlil. Dia bilang nggak benar tuh. Kok Bahlil benar gimana? Oh, siapa Bang? Hasan Nasbi itu? Iya. Oh. Itu jadi ngeri, jangan-jangan proksi siapa, jangan-jangan kita Nah, itu dia. tambah bingung Makanya, lagi jadi nih Bang. enak nih. Justru kita nggak usah bingung. Oh, malah diayak Justru gitu aja ya? enak gitu. Jadi kelihatan, lu loyalnya kemana gitu. Ngeri kita Bang kayak gini Bang. Hah? Ngeri kita Bang kalau di dalam kita nggak tahu. Untung kan kita di luar, jadi tahu. Iya kan? Jadi kondisi yang tadi kita bilang bahwa politik itu harus stabil, ya ini sangat tidak stabil dong Bang kalau kayak begini Bang. Kalau Abang ngomong seperti ini. Bagaimana dengan ekonomi, ntar kita bicara lagi. Nah, makanya saya kira kita mesti dorong Prabowo saatnya dia lebih tegas. Jangan lagi memberi kesempatan pada Jokowi dan proksinya untuk bangun. Ini kita seperti memelihara kucing, ternyata macan akan menggigit. Jokowi kan begitu, artinya menggigit tuannya, PDIP, kan seperti itu. Nah ini juga gitu, menteri-menteri ini kalau dipelihara bagian dari proksi-proksi itu, kalau nggak dipenggal, jadi ada kesempatan bro. Efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo dibikin lagi. Oke, kalau gitu kementerian juga akan saya efisiensi. Utang gua ke Jokowi udah selesai. Permintaan lo agar orang-orang ini jadi menteri, gua kabulkan, udah. Nah, kan kalau kita kerja nih, itu biasanya ada masa uji coba 3 bulan, ya 100 hari lah. Yeah. Ini mau dilanjutkan jadi karyawan tetap apa enggak? Jadi kira-kira menteri ini baru magang nih, calon gitu. Udah selesai dong 100 hari. Iya. Penggal, amputasi. Itu kan. Benar. Ya memang kita nggak punya anggaran. Anggarannya cuma sekian, ya sudah jalan. Termasuk di pemerintah daerah. Coba bayangkan, program anggaran alat tulis kantor untuk kementerian 44 triliun. Penggal habis kok. Emang kita pakai kertasnya pakai beginian nih sekarang? Heran. Kertas juga udah mahal. Ini nggak masuk akal. Ya nggak apa-apa juga kalau kementerian luar negeri nanti karena nggak bisa jalan-jalan keluar jadi seperti kementerian dalam negeri juga nggak apa-apa. Untuk era seperti itu, kita mesti belajar dari negara-negara lain ketika melakukan penghematan luar biasa. Tiongkok misalnya kan, revolusi kebudayaan, dia tutup itu semuanya. Kita nonton film, coba, masih orangnya kumisnya segini, cuma segini, baju kungfu semua Iya, kan. benar. Itu terbelakang, begitu dibuka, Wah, maju gitu. kaget gitu. Korea Utara juga sekarang sedang begitu. Sebetulnya ya. Orang akan terkaget-kaget bro nantinya. Akan terkaget. Kenapa kita nggak berani kayak gitu? Udah penggal aja. Jadi kementerian yang tadinya 34 jadi 48, udahlah. Karena Prabowo agak susah juga orang kita. Suka angka-angka bro. Iya. Kalau SBY suka angka 9, Prabowo suka angka 8. Ya udah jadiin 38 aja lah. 48. Penggal 38. Kita dukung. Gitu. Mana Kita yang di direkrut luar, aneh-aneh lagi ya Bang ya? Iya. Jadi sama dengan pengawal-pengawalnya itu nggak ada. Bang, ini kalau misalnya kita pakai analogi militer nih Bang. Menurut Abang siapa sih prajurit yang paling berbahaya di kabinetnya Prabowo sekarang nih? Prajurit itu maksudnya menteri-menteri gitu loh. Ya Gibran lah. Sebab secara konstitusi wakil presiden ini itu akan menggantikan presiden apabila presiden berhalangan tetap atau mangkat. Pasti. Ya, itu paling berbahaya. Di 2029 ini akan jadi saingan. Coba lihat program-program. Untung nih bro kemarin. Kenapa? Prabowo mendatangi sekolah. Lihat makan siang. bergizi gratis. Iya. Kalau enggak kerjaan si anak ini. Lo ketawa aja lo. Iya. Makanya dari awal kan dulu waktu percobaan Win. Harusnya kan Pak Prabowo ini kok ini anak yang muter-muter terus gitu loh. Ini siapa sih anak? Itu tadi itu. Dudu dada itu tadi itu. Iya.
Jadi kerjanya kampanye terus. Nah persoalannya bro, 60% rakyat kita itu pendidikannya SMP ke bawah, itu yang digarap. Digarap sama si anak ini. Lu iya. Oh. Populer banget loh bang. Loh, iya, Si anak ini nih di makanya, TikTok itu makanya. gila Di loh media itu. sosial, di Oh, media itu. sosial. Iya makanya. Malah kalau nggak hati-hati Ini kalau populer lagi nih, lu omongin. bukan. Kalau Pak Prabowo nggak turun ke makan siang gratis, ini panggungnya bisa diambil. Kasih susu lah segala macam, Iya. apa semuanya. Ini kan musim banjir, musim bencana, udah. Bang, lapor Mas Wapres itu nggak kedengeran tuh ada analisa nggak? Kenapa kok tiba-tiba ngilang gitu dari peredaran? Gak logis sejak awal. Oh. Itu kerjaan, ini mirip sih sama babenya. Gitu loh. Emang iya. Misalnya gini ya. Iya. Yang memberikan sertifikat itu kan urusan kades itu. Kok presiden? Presiden harusnya ini ngasih sertifikat ke rakyat, tapi kasih tanah yang luas ke oligarki. Kan gitu nih kelakuannya. Iya. Nah, jadi kan Benar. bisa kelihatan nih sekarang nih Iya. bro. Oke? Ini juga sama. Beras segala macam, urusan bawah. Yang presiden, wakil presiden, cara berpikirnya yang strategis dong. Bangsa. Keluar, dia bergaul secara internasional. Bahasa asing, besok-besok syarat untuk jadi presiden, TOEFL-nya paling nggak 600 bro. Udah begitu. Waduh. Tapi Bang, Iya Ya, dong. kalau yang itu, saya takut malah yang wakil presiden MK aja bisa dikadalin, apalagi cuma TOEFL, Bang. Jadi 600 dia dong yang jadi 100, Bang. Salah, Bang. Justru jangan dikasih aturan. Siapapun warga negara Indonesia silahkan jadi presiden. Ya enggak juga. Kita kerja bro, ingat kan? Misalnya lamar, harus dari perguruan tinggi yang akreditasinya Oh iya dong. misalnya Aduh, kan sekarang. ya, batas TOEFL-nya sekian, IPK-nya sekian. Ingat nggak? Ada seorang tokoh, IPK saya nggak sampai 2. Emang lu nggak lulus? Lu nggak ada ijazahnya. Berat. Lo iya, lu syarat minimal itu jadi sarjana 2,0 dan itu masuk kategori O2N. Iya kan? Bang ini dosen. Gimana Dia lu? ngerti. Dia Jadi ngerti. paling Gua gampang. dosen. Ada dasar yang ngomong gitu. Kalau kita yang ngomong baru dibully. Tapi makanya dia bisa di bawah 2. Jangan-jangan nggak kuliah, Bang. Hah? Gue curiga nggak pernah kuliah, Bang. Iya, Makanya kalau kita pernah makanya. kuliah, kita kan tahu, Bang. 2 nih nggak bakal lulus nih. Aduh, Hah? bener-bener. Tapi bro, yang harus dicerdaskan kan sebetulnya kan rakyat Indonesia. Iya kan mayoritas kan, tapi Bang, Ya itu tadi ya, Iya, 60% ya. Jadi Iya. gua juga salah satu keinginan rakyat itu adalah kesehatan gratis, pendidikan gratis. Iya, Dua itu kan? dua itu. Dua itu. Jadi negara ini didirikan antara lain memajukan, poin kedua tuh, memajukan kesejahteraan umum. Yang poin ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa kan. Poin pertama yaitu poin keempat ikut dalam perdamaian dunia kan gitu. Itu. Jadi 2 poin itu menurut gua selain poin pertama melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, itu lebih kepada tugas militer. Yang keempat, tugas keempat juga gitu. Ikut dalam perdamaian dunia yang adil dan beradab itu. Nah, kalau 2 poin itu, kesejahteraan, kemudian juga mencerdaskan kehidupan bangsa itu, fokus kita di situ, ini kan tidak cukup dengan makan bergizi gratis, tapi ini juga harus diselesaikan nih. Mumpung nih bro, pemerintah baru mengubah cara sistem penerimaan murid baru kan, Ya. Betul. rayonisasi, ke zonasi. Iya. Nah, selama masih ada ketimpangan jumlah penduduk dengan jumlah SMA negeri atau SMK negeri, nonsen tuh rayonisasi atau zonasi, Bo. Ya, Nggak ada. setuju. Ya, itu Iya kan? problemnya itu timpang. Nah, kalau enggak, karena sekolah negerinya tingkat SLTA itu seperti sistem piramida, Piramida. makin kecil, ya kan?
maka pemerintah mestinya ya subsidi aja Swastanya. sekolah swasta. Iya. Karena mungkin sekarang kita kesulitan lahan untuk membeli, untuk Membangun membuat sekolah-sekolah ya. Maka kasih subsidi. Iya. Jadi dibiayai tetap dapat beasiswa walaupun di sekolah swasta. Itu Oh, programnya Pram Rano itu. Iya memang. subsidi. Iya. betul. Jakarta kemungkinan besar tahun depan akan seperti Akan itu sih, seperti Bang. itu. Nah, KJP pun juga mau dihidupkan kembali. Nah, ini juga harus diperhatikan di daerah-daerah perbatasan. Misalnya nih, Jakarta kan berbatasan dengan Depok, Iya. dengan Kota Bekasi, dengan Tangerang Selatan. Ini nih yang di Bekasi misalnya. Ini kalau ke sekolah negeri Bekasi lebih jauh daripada ke sekolah negeri yang Jakarta. Kasih kesempatan nih, anak bangsa juga. Iya. Nah, jadi jangan hitungannya per kabupaten kota, tapi per provinsi. Yang dekat boleh, yang jaraknya kan bisa-bisa. Misalnya yang Depok lebih dekat ke SMA di Jakarta Selatan daripada yang anak Jakarta ke sini Iya, misalnya, iya. kan bisa, sangat Bisa. mungkin. Nah, itu juga harus dipikirkan betapa Indonesia itu kompleks gitu. Kemana-mana ini ngomong. Iya, nggak apa-apa. Nah, Iya. ini kita balik lagi ke Mas Wapres. Emang bener, ini ada orang di TikTok bilang, wah ini sih paling nanti nih menjelang 2029 nih. Wah ini bikin kekuatan sendiri nih di luar Pak Prabowo. Itu bener nggak sih?